Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Ini kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan di jemaah sekalian, kita akan membahas bab yang ke-47, yaitu babun al-waladu qurratul aini. Bab pembahasan tentang anak itu adalah qurratul ain, yakni penyejuk mata. Atau para ulama menjelaskan bahwasanya qurratul ain ini adalah sababus sururin wa farahin, yakni sebab kebahagiaan dan kegembiraan, ya. Jadi bisa diartikan wallahu ta'ala alam, ini al-waladu qurratul ain adalah anak itu adalah pelipur lara, ya. Anak itu adalah pelipur lara. Baik, kita lanjutkan ya mas sekalian. Hadis yang ke-87. Dikatakan di sini haddatsana Bishr ibnu Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan ibnu Amr qala haddatsani Abdurrahman ibnu Jubair ibni Nufair an abihi qala jalasna ilal Miqdad ibn al-Aswad yawman famarra bihi rajulun faqala tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi lawadibna anna ra'aina ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Safwan. Ya, telah mengabarkan kepada kami Safwan ibn Amr. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya. Ingat, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Safwan bin Amr. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya. Dia berkata, kami duduk bersama Miqdad bin Aswad di suatu hari, ya. Ini jalasna ilal Miqdad ibn al-Aswad yauman. Ini duduk atau bermajlis dengan Miqdad bin Aswad pada suatu hari. Famarra bihi rajulun. Kemudian ada seseorang yang berpapasan dengannya, ini dengan Miqdad. Faqala, kemudian orang itu pun mengatakan, tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, alangkah beruntungnya dua mata ini yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alangkah beruntungnya dua bola mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta.
demi Allah, sungguh kami ingin sekali agar kami bisa melihat apa yang engkau lihat dan menyaksikan apa yang engkau saksikan. Ya. Sungguh kami sangat ingin untuk melihat apa yang engkau lihat dan kami menyaksikan apa yang engkau saksikan. Fastughdiba, kemudian Miqdad Ibn al-Aswad pun menjadi marah. Faja'altu a'jabu, kemudian aku pun mulai heran. Ma qala illa khairan, dia tidak berkata kecuali kebaikan. Summa aqbala alaihi, kemudian Miqdad pun datang kepada orang tersebut. Faqala, kemudian Miqdad mengatakan, ma yahmilur rajula ala an yatamanna muhdaran, ya. Ma yahmilur rajula ala an yatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu anhu. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Kata Miqdad, apakah yang membuat seseorang ini dia berangan-angan untuk mendapati peristiwa atau masa yang Allah jauhkan dia darinya. Dia tidak tahu kalau seandainya dia menyaksikannya, apa yang terjadi pada dirinya. Wallahi, demi Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu awala tahmaduna Allah azza wa jal, ya, awala tahmaduna Allah azza wa jal id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad kufitum al-bala'a bi ghairikum. Kata Miqdad, demi Allah, sungguh telah hadir, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang Allah jungkirkan mereka, yakni Allah lempar ke dalam neraka jahanam. Mereka tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun juga tidak membenarkannya. Tidakkah kalian itu memuji Allah tatkala Allah mengeluarkan kalian, yakni melahirkan kalian dalam kondisi kalian tidak mengenal kecuali Rabb kalian. Fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian pun membenarkan, yakni percaya dengan apa yang dibawa oleh nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Qad kufitumul balaa bi ghairikum, sungguh kalian dibebaskan dari cobaan dengan orang-orang selain kalian. Wallahi laqad bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itsa 'alaiha nabiyyun qattu. Demi Allah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam kondisi yang sangat sulit, yang tak seorang nabi pun yang diutus seperti beliau, ya, seperti kondisi beliau, ya. Tak seorang nabi pun yang diutus dalam kondisi seperti beliau. Fi fatratin wa jahiliyatin, di masa fatrah, di masa kosong, ya, dari wahyu maksudnya, wa jahiliyatin, dan di masa kebodohan, masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awthani, mereka tidak mengetahui, tidak memandang bahwasanya agama itu lebih utama daripada menyembah berhala. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batili, maka Nabi pun membawa furqan,
pembeda. Ini Al-Quran yang dengannya terbedakan, ya, yang dengannya beliau membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa farraqa bihi bainal walidi wa waladihi, dan memisah antara orang tua dan anaknya. Hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran, sampai apabila ada seseorang maka dia akan melihat ayahnya, ya, orang tuanya atau anaknya atau saudaranya dalam kondisi kafir, ya, sampai-sampai pada saat itu bila ada seseorang maka dia akan melihat orang tuanya, anaknya atau saudaranya dalam kondisi kafir. Wa qad fatahallahu qufla qalbihi bil imani, dan sungguh Allah telah membuka gembok yang ada di dalam hatinya dengan keimanan. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar, dan dia tahu, dia yakin bahwasanya dia apabila binasa maka dia akan masuk ke dalam neraka. Fala taqarru ainuhu, maka dia pun tidak akan senang, tidak akan bahagia, ya. Jadi matanya tidak akan menjadi sejuk, yakni dia tidak akan bahagia karenanya. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar, sedangkan dia yakin, dia tahu, ya, sedangkan dia mengetahui bahwa orang yang dia cintai itu ada di dalam neraka, ya. Fala taqarru ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Dia tak akan senang sedangkan dia melihat bahwa orang yang dia cintai ada di dalam neraka. Wa annaha lillati qala Allahu azza wa jalla walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karenanya lah Allah azza wa jalla berfirman, dan orang-orang yang mengatakan, duhai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata, ini pelipur lara, ya. Jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang suatu kejadian yang mana sahabat Miqdad ibn al-Aswad ketika didatangi oleh seseorang, ya, Miqdad ibn al-Aswad, tatkala beliau didatangi oleh seseorang yang mana seseorang itu memuji Miqdad, yang intinya menunjukkan kebanggaan kepada Miqdad ibn al-Aswad pada saat itu. Dikarenakan orang ini berpikiran bahwasanya Miqdad ibn al-Aswad telah menyaksikan Rasulullah SAW, sehingga dia pun ingin seperti Miqdad, yaitu hidup di zaman Nabi SAW dan menyaksikan Nabi SAW. Jadi dia ini ingin hidup di zaman Nabi SAW. Ya, orang ini berangan-angan agar dia itu hidup, ya, andai gitu, ya, andai dia itu hidup di zaman Nabi SAW. Itu maksudnya. Jadi dia akhirnya mengatakan kepada Miqdad, ya, tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah SAW. Alangkah beruntungnya dua bola mata ini, ya, alangkah beruntungnya dua bola mata ini, yang keduanya ini melihat Rasulullah SAW. Wallahi lawadibna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Kata orang ini, demi Allah, sungguh kami itu sangat menginginkan sekali, ya, untuk melihat seperti apa yang engkau lihat dan menyaksikan seperti apa yang engkau saksikan. Maka ternyata Miqdad ibn al-Aswad
ketika mendengar perkataan orang ini, maka ternyata beliau fastughdiba, beliau ternyata marah. Jadi beliau ternyata tidak berbangga diri pada saat itu. Ketika orang ini sampai berangan-angan ingin hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Miqdad ibn Aswad ketika mendengar orang ini berangan-angan seperti itu, maka beliau pun marah. Tetapi di sini ya, yang sungguh mengherankan bahwasanya Miqdad ibn Aswad, beliau ternyata meskipun marah seperti itu, tetapi yang beliau ucapkan adalah kebaikan. Tidak ada di dalam ucapan-ucapan dia itu perkataan-perkataan yang buruk. Meskipun beliau marah pada saat itu ya, ketika mendengar perkataan orang ini, tapi ternyata beliau tetap menjaga lisannya, tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Ya, yang beliau ucapkan hanyalah yang baik-baik saja. Padahal pada saat itu beliau marah ya, ketika mendengar perkataan seperti itu. Kemudian faqala, Miqdad ibn Aswad pada saat itu pun mengatakan, ma yahmilu rajula ala an yatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu anhu. Apa yang mendorong seseorang ini untuk berangan-angan mengalami peristiwa yang Allah jauhkan dia darinya? La yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Yang dia tidak tahu kalau seandainya dia mengalaminya, dia menyaksikan peristiwa tersebut, dia hidup di zaman itu, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Karena jemaah sekalian, ujian pada saat itu ya, ujian yang menimpa para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berat sekali. Makanya di sini Miqdad bin Aswad marah ketika ada orang berangan-angan ingin hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tidak tahu ketika hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di posisi di barisan orang-orang yang beriman atau di posisi atau barisan orang-orang kafir. Karena saking sulitnya ujian pada saat itu yang benar-benar sangat menggoda iman. Sangat menguji keimanan seseorang karena saking sulitnya kondisi pada saat itu di dalam mempertahankan keimanan. Makanya beliau marah di sini ketika ada orang berangan-angan ingin hidup zaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujian pada saat itu ternyata sangat berat. Dan dikhawatirkan ternyata orang ini kalau seandainya hidup di zaman itu, ternyata dia kalah. Dia gagal dalam menerima ujian di zaman itu. Karena saking sulitnya. Misalnya Anda lihat ya mas kalian, ujian yang menimpa kaum muslimin pada saat itu ya, betapa sangat beratnya. Misalnya disebutkan dalam suatu sirah ya, kisah ya. Ya, ini bagaimana kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan ujian yang sangat berat pada saat itu. Dikatakan ya, saya sampaikan di sini dalam kitab Rawdatul Anwar ya, fi siratin Nabiyil Mukhtar. Karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau sampaikan di situ kisah ya tentang kaum muslimin yang diadab ketika mereka ini di awal-awal Islam karena mereka mempertahankan keimanannya. Dikatakan di sini kana Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu mamlukan li Umayyah ibn Khalaf al-Jamuhi. Dahulu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jamuhi. Fakana Umayyah yaj'alu fi unuqihi hablan. Umayyah pada saat itu mengikat leher Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Diikat. Jadi beliau disiksa dengan cara seperti itu. Ya, ini lehernya diikat dengan tali.
Wa yadfa'uhu ila subyan yal'abuna bihi. Kemudian Bilal pada saat itu ya dibawa menuju anak-anak, yang anak-anak itu pun menjadikan Bilal sebagai mainan. Bayangkan jemaah sekalian, di sini Bilal disiksa. Lehernya diikat, kemudian dibawa, diberikan kepada anak-anak ya. Artinya dibiarkan agar anak-anak kecil pada saat itu mempermainkan Bilal. Wa huwa yaqulu ahadun ahad. Pun demikian, meskipun betapa sulitnya ujian pada saat itu, beliau tetap mengatakan ahadun ahad. Satu. Hanya satu saja. Ini maksudnya adalah yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yakhruju bihi fi waqti adh-dhahirah fayatrahuhu ala dhahrihi fi ar-ramda'i wa hiya ar-ramlu wal hajaru asy-syadidah al-hararah. Kemudian ya, dahulu Umayyah Ibnul Khalaf ya, Umayyah ya, Ibnul Khalaf Al-Jamuhi, dia membawa Bilal ya di tengah terik matahari. Bilal dibawa sama dia ya di tengah terik matahari. Kemudian Bilal ditaruh di sana, dibaringkan. Bilal ditaruh di bawah terik matahari ya, di tanah yang sangat panas pada saat itu, dan Bilal pada saat itu dibaringkan di sana. Yang mana padahal tanah pada saat itu adalah baik kerikil ya atau batu yang keras lagi panas gitu. Karena di bawah terik matahari, tapi Bilal disuruh berbaring di sana. Tsumma ya'muru bis-sakhratil 'azimati fatudau 'ala sadri. Lalu kemudian Umayyah memerintahkan agar supaya batu yang sangat besar itu ditaruh di dadanya Bilal. Bayangkan jemaah sekalian, pada saat itu di bawah terik matahari, tanah dalam kondisi panas ya. Tanahnya itu adalah pasir atau batu di situ yang kasar dan panas. Kemudian Bilal ya ditaruh di sana, disuruh berbaring, kemudian ditimpakan padanya itu, ya ditaruh di atasnya, di atas dadanya itu batu yang sangat besar. Summa yaqulu la tazalu hakada hatta tamuta aw takfura bi Muhammadin wa ta'budul Lata wal Uzza. Kemudian Umayyah mengatakan, kamu akan terus seperti ini sampai kamu mati. Atau kalau kamu ingin selamat, kamu kafir kepada Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Jadi di sini Bilal dikasih dua pilihan, mati atau tetap beriman. Kalau ingin selamat, maka dia harus kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal harus menyembah Lata dan Uzza, ya, berhala pada saat itu. Tetapi pun demikian kondisinya Bilal yang mendapatkan siksaan yang sangat berat, fayaqulu, dia tetap mengatakan ahadun ahad. Ya, esa. Ini hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa marra bihi Abu Bakr radhiyallahu anhu yauman wa huwa yu'adzabu fashtarahu wa a'taqahu Allahu wa a'taqahu lillahi. Dan ketika Bilal dalam kondisi seperti itu, ternyata Abu Bakar menemui atau berpapasan dengan Bilal. Ya, ketika Bilal dalam kondisi disiksa dengan siksaan yang sangat berat, ternyata dengan izin Allah, ya, Abu Bakar lewat di situ. Ada suatu hari Abu Bakar lewat, ya, kemudian menyaksikan Bilal dalam kondisi disiksa dengan siksa yang sangat berat. Fashtarahu wa a'taqahu lillahi. Kemudian Abu Bakar, ya, yang melihat Bilal dalam kondisi mendapatkan siksaan yang sangat berat itu, maka beliau pun membeli Bilal pada saat itu dan beliau memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar dari perbudakannya.
Jadi lihat ya mas kalian di sini betapa berat ujian yang menimpa Bilal. Dan dengan izin Allah ternyata Allah berikan taufik kepada Abu Bakar agar beliau memerdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian wa kana Amir ibnu Fuhairah yu'adzabu hatta yaftida wa'yuhu wa la yadri ma yaqul. Dan Amir bin Fuhairah dia dahulu diazab, disiksa. Ya, dia disiksa sampai akalnya itu hilang. Wala yadri ma yaqul, dan dia sampai tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Karena orang ketika mendapatkan siksa yang sangat berat ya mas kalian ya, pada saat itu bisa saja sampai akalnya itu hilang. Ya Allah alam, misalnya stres berat misalnya, frustasi. Kemudian habis itu sampai di sini dikatakan dia kalau ngomong udah nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Sampai seperti itu. Karena saking beratnya ujian pada saat itu yang menimpa dia. Kemudian wa'udziba Abu Fukaiha wasmuhu Aflah qila kana minal Azad wa kana maula li bani Abdiddar fakanu yukhrijunahu fi nisfin nahari fi harrin syadid. Sungguh Abu Fukaiha namanya adalah Aflah ya, dan dikatakan bahwasanya dia termasuk dari bangsa Azad ya, Bani Azad begitu. Wa kana maula li bani Abdiddar, dan dia itu adalah maula di sini wallahu ta'ala alam bisa bermakna budak ya atau mantan budak ya. Dia itu adalah maula bani Abdiddar. Fakanu yukhrijunahu fi nisfin nahari fi harrin syadid. Orang-orang pada saat itu ya, mereka menarik Aflah ini di nisfin nahar, di tengah hari ya, di tengah hari ketika panas itu sangat terik. Ya ditarik, dibawa. Ya, ditarik di bawah terik matahari. Wa fi rijlaihi qaidun min hadid, sedangkan kedua kakinya dalam kondisi diikat dengan ikatan dari besi. Fayujarridunahu minas siyabi, kemudian mereka membuka pakaian Aflah pada saat itu ya, dibuka pakaiannya sehingga dia tidak berbusana. Wa yabtahunahu fir ramdai, kemudian mereka membaringkan Aflah pada saat itu di tanah bebatuan yang sangat panas ya, atau di pasir atau di atas kerikil ya, yang sangat panas. Ini di bawah terik matahari. Summa yad'una ala dhahrihi sokhratan ya. Jadi dia kemudian bukan dibaringkan ya, yakni intinya apa namanya itu? Ditaruh begitu ya, di situ di tanah padang pasir itu, sehingga dia tengkurap ya di atas tanah yang panas tadi itu. Kemudian mereka meletakkan di punggungnya itu sokhratan, ini batu besar, hatta la yataharraka, sampai dia itu tidak gerak. Jadi dia disuruh tengkurap di sana ya, kemudian habis itu ditimpain batu yang sangat besar ya di punggungnya sampai dia nggak bisa gerak ya. Fakana yabqa kadzalika hatta la yaqila, dia terus seperti itu ya, dia terus seperti itu sampai dia itu nggak sadarkan diri, sampai nggak sadarkan diri. Ya Allah Ta'ala mungkin pingsan seperti itu ya, atau mungkin seperti tadi itu sudah ini sampai frustasi begitu. Falam yazal yu'adzabu kadzalika hatta hajara ilal Habasyah al-hijrat ats-tsaniyah. Dia terus disiksa seperti itu oleh orang-orang ya, sampai dia hijrah ke Habasyah, ini pada kali hijrah yang kedua ya. Ketika hijrah di kali yang kedua.
Wa kanu marratan qad rabatu rijlaihi bihablin thumma jarruhu. Mereka terkadang suatu ketika mengikat kedua kakinya, ya, mengikat kedua kakinya Aflah ini dengan suatu tali. Kemudian mereka seret Aflah ini. Wa alqauhu fir ramdha'i. Lalu mereka taruh, ya, mereka buang Aflah ini di tengah terik matahari, ya. Ini di bawah terik matahari. Di atas pasir, ya, yang panas atau kerikil-kerikil yang sangat panas di situ. Wa khanaquhu hatta dhannu annahu qad mata. Dan mereka pun mencekik Aflah ini, ya, dia dicekik oleh mereka ini sampai mereka menyangka bahwasanya Aflah ini sungguh telah mati. Famarra bihi Abu Bakrin fashtarahu wa a'taqahu lillahi. Lalu ternyata Abu Bakar pun berpapasan dengannya. Ketika Abu Bakar melihat kondisi yang sama seperti kondisi Bilal tadi itu, ini dia disiksa dengan siksa yang sangat berat, maksudnya, maka Abu Bakar pun membeli dia, ya, ini membeli Aflah, dan Abu Bakar pun memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya siksa yang diderita oleh Aflah atau Abu Fukaihah itu sangat berat sekali. Kemudian lagi wa kana Khabbab ibn al-Arat mimman subiya fil jahiliyah. Dahulu Khabbab ibn al-Arat adalah termasuk orang yang ditawan di masa jahiliyah. Fashtarathu Ummu Anmar bintu Siba al-Khuza'iyah. Lalu dia pun dibeli, ya, oleh Ummu Anmar bintu Siba al-Khuza'iyah. Wa kana haddadan. Khabbab bin al-Arat dia dahulu adalah seorang pandai besi. Falamma aslama 'adzabathu maulatuhu binnar. Maka tatkala Khabbab bin al-Arat dia ini masuk ke dalam agama Islam, ketika dia sudah beragama Islam, maka dia disiksa oleh majikannya dengan api. Kanat ta'ti bil hadidati al-muhmad fataj'aluha ala dhahrihi. Dan Ummu Anmar ini dia membawa besi yang telah dipanaskan. Lalu dia letakkan di punggungnya Khabbab. Ya, dia letakkan di punggungnya Khabbab. Padahal besi itu sangat panas sekali. Kenapa demikian? Liyakfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agar dia itu kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yakun yaziduhu dzalika illa imanan wa taslima. Tetapi itu semua hanya menambah iman dan ketundukan Khabbab pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Khabbab pada saat itu disiksa dengan siksaan yang berat, tapi ternyata itu tidak menggoyahkan imannya Khabbab. Ya, tidak menggoyahkan imannya Khabbab pada saat itu. Tapi justru malah membuat Khabbab semakin yakin akan benarnya agama ini. Dia semakin tinggi imannya. Semakin disiksa, semakin bertambah imannya, dan dia semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin tunduk kepada Allah. Wa kana al-musyrikuuna aidan yu'adzibunahu, dan orang-orang musyrik pun dahulu juga menyiksa dia. Fayalwuna unuqahu, dan mereka pun menjerat lehernya. Wa yajdibuna sya'rahu, dan mereka pun menarik rambutnya. Waqad alqauhu miraran ala fahmin nar, dan sungguh beberapa kali mereka melempar Khabbab ke dalam bara api, ya. Summa wada'u ala sadri hajaran saqilan hatta la yaquma. Kemudian mereka pun meletakkan batu di dadanya Khabbab, yakni batu yang sangat berat, sampai dia itu tidak bisa bangun.
Jadi di sini betapa berat ujian yang diderita oleh Khabbab pada saat itu. Kemudian lagi wa kanat Zinnirah amatu Rumiyah aslamat fa'udzibat fillahi. Dahulu Zinnirah, yakni budaknya orang-orang Rum, ya, amatu Rumiyah aslamat, dia masuk Islam. Ya, Zinnirah pada saat itu masuk Islam. Fa'udzibat fillahi, kembali dia juga disiksa. Ya, dia mendapatkan ujian dari Allah pada saat itu. Dia disiksa. Wa usibat fi basariha hatta amiyat. Dan dia pun disiksa di bagian matanya sampai dia pun buta. Ya, jadi di situ disiksa, ya, Zinnirah ini di bagian matanya sampai dia buta. Faqila laha, kemudian dikatakan kepada dia, asabatkil Lata wal Uzza, engkau telah disiksa oleh Lata dan Uzza. Dia ini telah kualat, bahasa kita. Kamu itu kualat sama Lata dan Uzza. Faqalat, tetapi ternyata Zinnirah mengatakan, la wallahi ma asabatni. Itu tidak benar. Lata dan Uzza itu nggak bisa nyiksa saya. Bukan mereka yang menyiksa saya. Wa hadza minallah, tetapi ini adalah ujian dari Allah. Wa in syaa kasyafahu. Kalau Allah mau, maka Allah akan kembalikan mataku ini. Allah akan bebaskan aku dari ini semua. Fa asbahat minal ghad wa qad raddallahu basaraha. Kemudian keesokan harinya ternyata sungguh Allah mengembalikan pandangannya. Kembali dia bisa melihat dengan izin Allah. Faqalat Quraisyun. Kemudian orang-orang Quraisy pun mengatakan, hadza ba'du sihri Muhammadin. Kata orang-orang Quraisy pada saat itu, ya, ini adalah sihirnya Muhammad. Dilihatnya mas sekalian di situ, ya, bagaimana sikap orang-orang kafir terhadap Zinnirah ketika dia masuk Islam. Kemudian juga misalnya kita lihat di situ bagaimana ujian yang diderita oleh Ammar bin Yasir, ibunya dan juga ayahnya. Mereka mendapatkan siksaan yang sangat berat. Ya, Ammar bin Yasir, kemudian ibunya dan juga ayahnya, ya, radhiyallahu anhum. Wa kana hulafa Bani Mahzum. Fa kana Banu Mahzum wa ala ra'sihim Abu Jahlin. Dan orang-orang Bani Mahzum pada saat itu dipimpin oleh Abu Jahal, ya. Pada mereka ada Abu Jahal. Yukhrijunahum ilal abtah. Mereka membawa Ammar bin Yasir, ibunya dan juga ayahnya tadi itu, untuk menuju tempat yang berpasir dan berkerikil, dibawa ke abtah. Idza hamiyatir ramdha, tatkala pasir atau tanah pada saat itu, ya, sangat panas. Tatkala sudah panas tanah, pasir atau kerikil pada saat itu, fayu'adzibunahum biharriha. Orang-orang pun, ya, pada saat itu menyiksa Ammar, ibunya dan ayahnya itu dengan panasnya terik matahari pada saat itu. Wa yamurru bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melewati mereka. Ini berpapasan dengan mereka. Fayaqul, kemudian beliau bersabda, sabran alu Yasir, mau'idukumul jannah, Allahumma ighfir li ali Yasir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian adalah surga. Kalian telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li ali Yasir. Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir.
Doa Nabi SAW ketika melihat ya di situ Ammar, ibunya dan ayahnya disiksa dengan siksaan yang sangat berat, maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Amma Yasir walidu Ammar faqad mata tahtal adab. Adapun Yasir, yakni ayahnya Ammar, maka sungguh dia meninggal ketika di tengah-tengah azab atau siksaan pada saat itu. Karena saking beratnya ujian pada saat itu, maka Allah pun mencabut nyawanya. Ya, beliau meninggal tatkala disiksa. Wa amma ummu Ammar wahya Sumayyah. Adapun ummu Ammar yaitu Sumayyah, wa kanat ajuzan kabirah dhaifah. Dia itu sudah tua ya, dan juga dia sudah lemah tubuhnya. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Jahal pada saat itu terhadapnya? Fata'anaha Abu Jahlin fi qubuliha biharbatin famatat. Ya, fata'anaha Abu Jahlin fi qubuliha biharbatin famatat. Lalu Abu Jahal pun menombak kekemaluan Sumayyah dengan suatu tombak. Famatat, kemudian beliau pun meninggal. Ya, Sumayyah meninggal dibunuh oleh Abu Jahal. Wahia awwalu syahidatin fil Islam. Dan dia adalah wanita syahid yang pertama kali di dalam Islam. Wa amma Ammar fasaqula alaihi al-adab. Adapun Ammar, maka dia pun juga mendapatkan cobaan yang sangat berat. Mendapatkan siksaan yang sangat berat pada saat itu. Fa innal musyrikina taratan kanu yulbisunahu dir'an min hadidin fi yaumin safi'in. Maka orang-orang musyrik suatu ketika mereka memakaikan kepada Ammar yakni baju besi. Ya, memakaikan kepadanya baju besi fi yaumin safi'in, pada hari yang sangat panas. Ya, pada hari yang sangat panas, kemudian ternyata dikasih pakaian dari besi. Wa taratan kanu yad'una ala sadrihi sakhran ahmara saqilan. Dan terkadang mereka orang-orang musyrik, mereka meletakkan di dadanya Ammar batu merah yang sangat berat. Ya, batu besar merah lagi sangat berat. Wa taratan kanu yaghuttunahu fil ma'i. Dan terkadang orang-orang musyrik itu mereka menutup Ammar ke dalam air. Ini dia ditenggelamkan ke dalam air, Ammar ini. Hatta qala bilisanihi ba'da ma yuwafiquhum. Sampai-sampai karena saking beratnya cobaan pada Ammar pada saat itu ya, maka beliau pun sampai mengucapkan dengan lisannya kata-kata yang memang mereka inginkan ya. Namun wa qalbuhu mali'un bil iman, akan tetapi hatinya itu tetap penuh dengan keimanan ya, meskipun lisannya mengucapkan kalimat yang diinginkan oleh orang kafir pada saat itu ya, tetapi hatinya Ammar tetap beriman. Beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang mereka inginkan ini karena beliau tak kuasa untuk menghadapi ujian dan cobaan pada saat itu, karena mereka disiksa ya oleh orang-orang kafir ya, sampai Ammar tak kuasa menerima siksaan mereka itu, sehingga beliau pun mengucapkan kata-kata yang mereka inginkan. Namun hatinya Ammar tetap penuh dengan keimanan. Perbuatan mereka tidak menggoyahkan imannya Ammar pada saat itu. Fa'anzalallahu, maka Allah pun menurunkan, ini surah An-Nahl ayat 106 ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim.
siapapun yang kafir kepada Allah setelah iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap dalam keimanan. Akan tetapi orang-orang yang berlapang dada untuk kafir itu, ya, berlapang dada terhadap kekufuran, maka mereka akan memperoleh murka dari Allah dan bagi mereka azab yang sangat besar, yang sangat berat. Nah, ini. Jadi ayat ini turun ya karena apa yang menimpa pada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Baik, itu jemaah sekalian ya, di antara beberapa kisah ya yang menjelaskan betapa berat ujian yang diderita oleh para sahabat dahulu ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Miqdad Ibnul Aswad, beliau marah ketika ada orang yang berangan-angan untuk hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dia tidak tahu apakah dia, kalau seandainya hidup di zaman itu, dia apakah kuasa menerima ujian seperti itu? Apakah dia mampu untuk menerima ujian-ujian seperti yang diderita oleh para sahabat dahulu? Bagaimana kalau seandainya ternyata dia tidak kuasa menerima ujian tersebut, kemudian ternyata dia hidup berdampingan atau di barisan orang-orang kafir? Sehingga Miqdad bin Aswad marah ya, ketika ada seorang yang berangan-angan untuk hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata betapa berat ujian yang mereka derita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau di sini, wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Demi Allah, sungguh telah hadir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang Allah jungkirkan mereka ke dalam neraka jahanam. Lam yujibuhu, mereka tidak menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yusaddiquhu, dan mereka tidak percaya, tidak membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat jemaah sekalian, yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata diantaranya adalah kerabat-kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan ini adalah merupakan ujian yang sangat berat. Mungkin kalau seandainya yang memusuhi beliau adalah orang lain, orang-orang yang tidak kenal kepada Rasulullah misalnya, orang-orang yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin itu akan lebih ringan. Tapi lihat, ternyata beberapa kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ini adalah ujian yang sangat berat. Ya. Karena yang memusuhi beliau ternyata adalah karib kerabat sendiri. Nah, makanya kata Miqdad, awala tahmaduna Allah azza wa jal id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum. Tidakkah kalian itu memuji Allah tatkala Allah mengeluarkan kalian, ini melahirkan kalian di dunia ini dalam kondisi kalian tidak mengenal kecuali Rabb kalian. Ini kenapa kalian tidak memuji Allah, bersyukur kepada Allah yang telah melahirkan kalian di dunia ini dalam kondisi sudah mengenal Allah, sudah dalam kondisi memeluk agama Islam, menyembah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Kalian lahir di dunia ini sejak kecil ya. Ternyata sudah langsung membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung beriman ya. Qad kufitumul balaa bi ghairikum, dan sungguh kalian juga tidak
azab, ya, tidak diuji dengan orang-orang selain kalian. Ini Allah Ta'ala alam, ini dari kalangan musuh-musuh agama. Wallahi laqad bu'itsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itsa 'alaiha nabiyyun qattu. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kondisi yang sangat sulit. Ya. Beliau diutus dengan kondisi yang sangat sulit. Kemudian ala asyaddi halin bu'itsa 'alaiha nabiyyun qattu. Tak seorang nabi pun yang diutus oleh Allah yang mengalami ujian seberat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi fatratin wa jahiliyatin, baik di masa fatrah atau di masa jahiliyah pada saat itu, ya. Fatrah yaitu adalah al-muddah baina nabiyyaini. Masa fatrah itu adalah masa antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Yani ketika masa kekosongan wahyu itu, ya. Ketika pada saat itu wahyu kosong, tidak turun. Sedangkan al-jahiliyah, masa jahiliyah yaitu adalah al-jahalatu wad-dhalalah allati qabla al-islam, yaitu adalah kebodohan dan kesesatan yang terjadi atau ada sebelum Islam, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau hidup dalam kondisi yang sangat berat, ya, yang mana ujian itu belum menimpa Nabi sebelumnya. Kata beliau di sini, fi fatratin, di masa fatrah, dan wajahiliyah, ya, di masa jahiliyah. Ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awsan. Orang-orang pada saat itu mereka tidak meyakini bahwasanya agama itu lebih baik daripada menyembah berhala. Karena yang mereka kenal dahulu adalah menyembah patung. Orang-orang pada saat itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum Islam menyebar, ini ketika di awal-awal Islam, orang-orang jahiliyah pada saat itu, ya, orang-orang jahiliyah ketika sebelum datangnya Islam itu, ya, sebelum datangnya Islam, mereka yang mereka kenal adalah menyembah kepada berhala. Yang mereka tahu beribadah itu adalah kepada berhala. Yang mereka tahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka ini ternyata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada orang-orang semacam ini. Ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awsan. Mereka, ya, tidak mengetahui bahwasanya agama itu lebih mulia, lebih utama daripada beribadah kepada patung, ya, pada berhala. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Maka Nabi pun, ya, membawa pembeda. Ini membawa Al-Qur'an, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memisah dengannya antara yang hak dengan yang batil. Wa farraqa bihi bainal walidi wa waladihi, ya, wa farraqa bihi bainal walidi wa waladihi. Dan dengannya memisah antara orang tua dan anaknya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang anak sudah masuk Islam, ternyata orang tua masih kafir, atau sebaliknya, ya. Hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhan kafiran wa qad fatahallahu qufla qalbihi bil iman. Sampai sungguh, ya, bila ada seorang, maka dia akan melihat orang tuanya atau anaknya atau saudaranya dalam kondisi kafir. Wa qad fatahallahu qufla qalbihi bil iman. Dan sungguh Allah telah membuka gembok hatinya dengan keimanan. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar. Dan dia pun yakin bahwasanya apabila dia binasa, yakni dia tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, dia tahu bahwasanya apabila dia halaka, binasa, tidak menerima agama ini, tidak mau beriman,
maka dia akan masuk ke dalam neraka. Fala taqarru ainuhu, maka dia tidak akan senang dengan itu. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar, sedangkan dia tahu bahwasanya orang yang dia cintai itu ada dalam neraka. Coba bayangkan ya mas kalian, ketika seorang sudah menerima Islam, ketika dia sudah hatinya penuh dengan keimanan, tapi ternyata menyaksikan orang tuanya masih kafir misalnya. Naudzubillah min dzalik. Melihat misalnya anak yang dia sayangi ternyata masih kafir. Dia sudah masuk Islam, tapi ternyata dia melihat anaknya misalnya belum menerima Islam. Yang mana orang ini kalau seandainya anaknya atau orang tuanya mati dalam kondisi belum memeluk agama Islam, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya. Jadi inilah jangan sekalian ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang menerima para sahabat, yang diterima oleh para sahabat dahulu ketika di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di situ mereka akan sangat bersedih sekali ketika melihat orang tuanya atau anaknya dalam kondisi kafir, ya, belum menerima Islam. Wa annaha lillati qala Allahu azza wa jalla, dan karenanya lah Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, lanjutannya yaitu waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa ya, yang mengatakan, ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata, pelipur lara, waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Lanjutannya yaitu dan jadikanlah kami ya Allah sebagai imam, yakni qudwah, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadis ini jemaah sekalian dijadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, dijadikan sebagai tema, atau Imam Bukhari ya mengangkat judul dengan hadis ini, yaitu al-waladu qurratul ain, anak itu adalah pelipur lara. Karena betapa bahagianya ya ketika orang tua dia melihat anaknya dalam kondisi beriman, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dalam tafsir dari ayat ini misalnya, ya. Ini ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang memohon kepada Allah ya, agar anak keturunannya itu ya, agar anak keturunannya itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Karena memang ayat ini ya, kalau kita lihat turunnya yaitu adalah ketika orang-orang sangat mengharapkan agar anak keturunannya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tak kuasa ketika melihat anaknya dalam kondisi kafir, anak keturunan dalam kondisi menyembah patung ya, menyembah berhala. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Sangat berat bagi mereka dalam menerima ujian itu. Makanya pada saat itu ya, para sahabat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunannya semuanya dalam kondisi taat kepada Allah, ya, beriman kepada Allah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala sesembahan selain Allah. Ya. Baik, di antara faedahnya sekalian dari hadis ini, bayanu annal mu'mina idza ra'a ahlahu yusharikunahu fi ta'atillah surra bidzalika qalbuhu wa qarrat bihi ainuhu lil musa'adati fid din wa litawaqqu'i luhuqihim bihi fil jannati bi fadli rabbil alamin. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya seorang yang beriman apabila melihat keluarganya ya semuanya itu sama dengan dia dalam ketaatan kepada Allah, maka dia pun akan bahagia hatinya ya. Maka hatinya pun akan bahagia. Dan matanya pun akan menjadi sejuk gitu ya.
akan menjadi pelipur lara dengan itu semua, lil musa'adati fid din, karena nanti mereka akan membantu seorang yang beriman ini dalam menegakkan agama, ya, membantu dalam urusan agama, dan berharap ya agar nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah. Jadi memang harapan semua orang yang beriman, jemaah ya, harapan semua orang yang beriman yaitu agar keluarga, ayah, anak keturunan serta semuanya ya, agar semuanya itu berada di dalam ketaatan. Berharap sekali agar semua dalam ketaatan, dan itu semua akan menjadi qurratu ain, ya, akan menjadi pelipur lara, ya. Dan mereka pun akan membantu dalam urusan agama, bukan malah memusuhi, ya. Dan juga harapannya agar kelak bisa kumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu al-waladul ladzi taqarru bihil ainu huwal waladus shalih, laisa kullu waladin biqurrati ainin. Anak yang menjadi pelipur lara orang tuanya, maka itulah anak yang soleh. Bukan semua anak itu menjadi pelipur lara. Jadi kalau seorang ingin menjadikan anaknya itu sebagai pelipur lara bagi dia, penyejuk mata, penyejuk hati, ya, hendaknya dia didik anaknya agar menjadi anak yang soleh. Karena sebagian orang mungkin ya berpikiran agar anaknya yang penting kaya, beriman atau tidak yang penting kaya. Dia berpikir bahwasanya dengan itu dia akan bahagia. Namun ingatlah jemaah sekalian, anak yang akan menjadi pelipur lara itu adalah anak yang dia memiliki iman yang sangat kuat. Anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama dengan baik. Maka itulah anak yang akan menjadi pelipur lara. Jadi bukan hanya semata-mata kaya ya. Bukan semata-mata kaya. Tetapi harus disertai dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru anak itu menjadi pelipur lara, penyejuk mata, penyejuk hati. Dan hadis ini juga menunjukkan betapa luasnya keilmuan para sahabat ya. Betapa luasnya keilmuan dan pemahaman para sahabat ya, terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.